Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Ya, di sini baru Puspita Rahayu, kemudian Ikfi sama Meiza. Silahkan untuk Puspita Rahayu dipimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Puspita Rahayu karena telah memimpin doa. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang indikator alami untuk mengukur pH atau derajat keasaman. Fungsinya kita mempelajari asam dan basa itu fungsinya banyak karena asam dan basa itu banyak sekali di dalam kehidupan. Contohnya, misalnya asam, kita pernah dengar ada orang yang sakit asam lambung. Apa itu sakit asam lambung? Nah, nanti kalian cari ya, misalnya seperti itu. Karena untuk menetralkan, jadi asam lambung itu bisa dinetralkan dengan zat yang bersifat basa. Begitu ya, nah, tentang indikator alami asam dan basa, kalian dapat mengidentifikasi larutan asam dan basa dengan tepat. Selanjutnya, kalian dapat memahami pemanfaatan bahan alami sebagai indikator larutan asam dan basa dengan menyajikan laporan. Bagaimana Ayu? Ikfi? Pernah lihat, Pak? Oh ya, sudah pernah lihat. Apa itu namanya? Tahu ya? Alat tersebut? Enggak, Pak. Alat tersebut bernama pH meter. Fungsinya adalah untuk mengukur pH atau mengukur derajat keasaman dari suatu larutan. Caranya, bagian yang hitam-hitam ini dilepas, kemudian tinggal masukkan saja alatnya sebatas yang bagian hitam ini ke dalam suatu larutan, kemudian ditekan on off-nya. Lalu dengan sendirinya akan mengukur. Seperti itu ya. Jadi larutan asam itu kalau pH-nya di bawah 7, kemudian kalau larutan basa pH-nya di atas 7 sampai batasnya 14. Itu ya anak-anak ya. Nah, dari ini selain alat yang berbentuk pH meter ini, banyak juga alat-alat yang digunakan atau indikator yang digunakan untuk mengukur asam dan basa. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu apa itu pengertian indikator. Nah, indikator di sini merupakan suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Nah, di sini alat-alatnya bisa kalian lihat ya. Langkah-langkahnya yang pertama kita ada bahan berupa air suling. Air suling itu air biasa, nak, aqueous. Nah, di sini ada lakmus merah dan lakmus biru. Itu merupakan salah satu indikator untuk asam dan basa. Ya, karena pH airnya itu netral, maka tidak terlihat perubahannya. Sekarang indikator yang lain yaitu indikator universal. Indikator universal ini memiliki kelebihan dibandingkan kertas lakmus. Ini yang digunakan adalah indikator universal. Caranya adalah menyamakan warna-warna yang muncul dengan labelnya, di situ ada. Terjadi perubahan ya.
Nah, sekarang dia bersifat netral. Sekarang kita percobaan dengan air soda. Apakah teramati ada perubahan anak-anak? Ada, Pak. Gimana menurut kalian? Jadi itu kayaknya air sodanya bersifat asam. Iya, Soalnya kenapa bersifat? kertas lakmus biru berubah jadi merah. Oke, sudah mulai paham ya? Kita lanjut lagi. Sekarang kita buktikan apakah benar air soda ini bersifat asam atau tidak dengan kita lihat skalanya di indikator universal. Nah, setiap kali dimasukkan nanti disamakan warnanya dengan yang ada di labelnya. Ternyata benar ya, pH-nya 3, maka bersifat asam. Sekarang kita coba dengan sabun. Sebelum dicelupkan, dugaan kalian kalau air sabun nanti apa yang akan terjadi anak-anak? Kalau dengan kertas lakmus kira-kira akan seperti apa? Kertas lakmus merah berubah jadi biru, Pak. Ya, kita coba ya, buktikan ya. Kalau ternyata tidak terjadi, belum tentu kalian yang salah. Kita coba lihat. Sudah terjadi perubahan atau belum? Belum, Pak. Nggak ada. Iya. Kira-kira kenapa? Nih, sampai akhir masih tetap merah. Yang biru juga masih tetap biru. Kita lihat dengan indikator. Ya, ternyata pH di air sabun ini nilainya 7. Mungkin saja apa kira-kira? Kok bisa sih air sabun kok bisa 7? Kira-kira kenapa ya? Ada faktor apa kira-kira? Bisa enggak kalian mengira-ngira atau ya? Ada zat asam dan basa itu tercampur, Pak. Jadi akhirnya netral gitu ya. Mungkin air yang digunakannya bersifat terlalu asam sehingga ketika dicampur air sabun pun akan menjadi tetap 7, sehingga tadi dugaan kalian tidak terjadi seperti itu, tapi teorinya kalian sudah betul. Kita lihat lagi, lanjutkan dulu videonya. Lakmus merah dan lakmus biru kita masukkan ke jeruk nipis, larutan jeruk ya. Itu larutan jeruk nipis. Kira-kira dugaan kalian seperti apa sebelum kalian melihat? Lakmus biru berubah atau gimana gitu? Menjadi merah. Menjadi merah. Oke, kita buktikan ya, Nak. Oke, tepat seperti dugaan kalian ya. Yang merah tetap merah dan yang biru berubah menjadi merah. Kita buktikan dengan indikator universal. Berapa kira-kira pH-nya? Itu bawah, Pak. 3 ya. Nah, dari video tadi ada yang dapat kalian simpulkan anak-anak? Ya, apa Ayu? Jadi kalau kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan basah, dia berubah jadi biru. Oke. Lalu kalau kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan asam, berubah jadi merah. Oke. Ya, itu ya. Kemudian untuk nilai pH, kalau asam mungkin 7 ke bawah, Pak. ya, kurang dari 7 ya. Kalau netral?
Kalau netral 7. 7, betul. Kalau basa? Lebih dari 7, Pak. Lebih dari 7, batasnya sampai 14 itu ya. Di sini tadi kan yang kita lihat indikator yang pertama ada indikator buatan pabrik ya. Ini adalah indikator pH meter. Selanjutnya tadi ada indikator lagi yaitu ada indikator universal, kemudian ada juga indikator apa tadi? Kertas lakmus. Nah, sekarang permasalahannya, apakah bahan alami dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa? Bagaimana cara penggunaan bahan alami sebagai indikator asam dan basa? Kira-kira bisa nggak bahan alami digunakan sebagai indikator asam dan basa? Plus basa. Nah, silahkan dimasukkan ke tabel datanya ya. Mempresentasikan hasil pengamatan saya dan teman-teman saya. Jadi tujuan membuktikan bahwa bahan-bahan alami kunyit dan bunga sepatu dapat digunakan sebagai indikator alami pH. Hasil pengamatan, ekstrak kunyit warnanya kuning, ekstrak bunga sepatu warnanya pink kemerahan, kunyit plus asam warnanya kuning cerah, kunyit plus basa warnanya jadi merah, bunga sepatu plus asam warnanya jadi oranye kemerahan, bunga sepatu plus basa warnanya jadi abu-abu kecoklatan. Pembahasannya dibaca oleh Eki. Pembahasan. Jika kunyit dan basa tercampur, maka warnanya berubah menjadi merah. Jika bunga dan asam tercampur, warna berubah menjadi oranye kemerahan. Jika kunyit dan asam tercampur, warnanya berubah menjadi kuning cerah. Dan pembelajaran kita kali ini tercapai karena kita ternyata sudah berhasil memecahkan bahwa indikator alami untuk asam dan basa bisa dibuat dengan cara yang sederhana. Ada pertanyaan dulu dari kalian, mengapa kok bisa seperti itu? Silahkan bisa ditanyakan dulu, nanti kita coba diskusikan bersama-sama. Coba silahkan, ada yang mau tanya? Pak, kenapa warna kunyit dicampur basa jadinya warnanya merah? Kenapa kunyit dicampur basa jadinya warna merah? Nah, temannya dulu ada yang bisa bantu jawab enggak? Kenapa? Belum bisa ya? Ya udah, Bapak jawab. Kunyit dan bunga sepatu merupakan tanaman atau tumbuhan yang memiliki pigmen tertentu. Nah, pigmen tersebut itu apabila bereaksi dengan zat asam maupun zat basa bisa berubah warna. Contohnya, kunyit ketika direaksikan dengan zat asamnya tadi ya, warnanya bisa menjadi dicampur asam Jadi kuning cerah. Kuning cerah. oh iya. Jadi kunyit ketika dicampur dengan asam dia bisa menjadi kuning cerah, ketika dicampur dengan basa dia menjadi merah. Nah, kunyit ini sangat efektif sekali. Misalnya, kita tidak tahu suatu zat itu asam atau basa. Kita pengen tahu asam atau basa ya zat ini ya. Nah, tinggal kita campur dengan kunyit. Kalau berubah menjadi merah, artinya zat tersebut termasuk basa. Kalau
dicampurkan dengan suatu zat yang tidak kita ketahui itu berwarna semakin cerah, artinya itu zat tersebut merupakan zat asam. Paham ya? Jadi memang ada Tuhan menciptakan. Nah, kita coba diskusikan dulu. Ini ada pertanyaan berbasis HOTS. Sudah tampak? Bahan yang diuji ada cuka, air sabun, air jeruk. Apa? Misalnya saya punya larutan, dia sifatnya dirahasiakan, tapi pH-nya 4. Nah, kemudian kalau dicampur ke bunga sepatu, kira-kira akan menimbulkan warna apa? Warnanya mungkin agak cerah gitu, Pak. Ya, cerah atau akan menuju ke merah muda ya. Ya, Pak. Itu. Karena dia pH-nya asam atau basah kalau 4? Asam. Asam. Pelajari hari ini. Sebelum ditutup, coba kita simpulkan dulu apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang indikator. Ada indikator itu, ada indikator yang buatan, ada indikator yang alami. Indikator buatan contohnya adalah tadi pH meter, kemudian ada indikator universal, selanjutnya ada kertas lakmus. Kemudian indikator alami yang sudah kita praktekkan. Ternyata indikator alami dapat juga menunjukkan perbedaan dari zat asam dan basa, walaupun tidak dapat menunjukkan nilainya. Artinya, bahan-bahan alami dapat juga digunakan sebagai indikator asam dan basa. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti tugasnya kalian kerjakan, laporan yang tadi kalian kumpulkan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang pemisahan campuran menggunakan metode filtrasi. Kita akan membuat Jawavi atau Jangkos water filter. Tetap doakan agar kita semua sehat selalu, terhindar dari segala penyakit, juga virus, tetap menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, serta tetap rajin mencuci tangan. Itu saja dari Bapak. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan Ayu untuk menutup dengan doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,